obrolan-obrolan yang bernilai, bukan obrolan-obrolan yang nggak bermutu. Yes. Konsistensi dalam berkarya ini loh Mas. Nggak semua orang bisa lah. Piye iki? Mas Rio aja ketemu sama aku di Samswipo itu ya, channelnya cek berapa lah ya? Subscriber-nya apa? Subscriber kok kan paling 1000-an paling. Begitu ketemu meneh lu wis gak karu-karuan. Konsisten ya Mas ya. Nggih, lek dari saya sendiri begitu Mas. Lek kebanyakan mikir kuwi kok enggak ndang jadi ngono enggak jalan. Entah apapun dek usaha opo lah. Dan konsisten. Bisnis juga ya. Nggih. Bisnis. Jadi jangan kancane iso terus kenene pore lah kowe iso aku gak iso lho terus piye jan. Lah nek we ngomong kancane iso aku kenapa aku kok gak iso? Ada apa dengan diri saya? Nah, niku sing wajib dipikirkan itu, dikoreksi gitu loh. Koncone iso, aku gak iso. Jangan menyalahkan. Ngono Mas diganti. Iya. Koncone iso, lah aku ya kudu iso no. Lah piye caraku kudu iso kaya kancane. Nggih, bener iku. Nek pengin. Jadi seperti itu, cari terus. Kenapa? Kalau saya sih mengkritisi. Aku tanya sama Mas Rio, ada nggak hubungannya dengan siapa kita bergaul, Mas? Ada nggak hubungannya? Kesuksesan kita dengan siapa kita bergaul menurut sampean piye? Ada nggak? Ada pengaruh. Ada ya. Ya otomatis kan bergaul dengan mungkin satu frekuensi apa mungkin satu pemikiran kan lebih nyambung, lebih nganu. Contohnya mungkin bergaul karo wong sing bisa dibilang wis sukses ngoten nggih di bidang entah itu usaha atau di bidang apapun. Otomatis kan kita mencari ilmu nih. Nah, nonton. Ini terbukti omongannya Mas Rio. Mas Rio sama siapa aja YouTuber ditemenin kan? Nggih. Disamperin kan? Nggih. Dijak ketemuan, mangan. Nggih. Nah, ini Mas Rio lah. Ngeten lah. Mas Tapi pokoknya ngeten lah. Itu loh. Terus gak enak. Siapa saja. Kalian mau gegeran opo siapa terserah, yang penting aku koncoan. Aku karo Anda aku berkonco. Mas Rio begitu ngeten Mas Rio. Mane dalane rezeki bianter. Bet. Terus dalane lempeng ya Mas. Ya itu berarti alhamdulillah. Berteman itu juga berdampak. Nah, secara tidak langsung Mas. Benar. Secara tidak langsung ya guys, temennya Mas Rio ini temennya keren-keren. Jos. Ya, aku mah biasa. Sami mawon Mas. Hah? Apa meneh iki? Alah kok. Jadi ya kayak gitu ya, progres. Dan makin hari makin luar biasa ya Mas usahanya. Alhamdulillah. Nah, untuk ini Hong Kong sekali lagi ya, untuk Hong Kong ya. Dari bisa dikatakan 10 tahun Mas. 10 tahun kan? 5 kontrak nih. Tahun ini nggih. Akhir tahun ini 10 tahun. 10 tahun melihat perkembangan sosial media, melihat perkembangan itu menurut sampean. Nah, ini kan sampean dari YouTube bergeser ke TikTok toh. Nggih. Iya enggak? Nah, coba kenapa kok ke TikTok Mas? Nah, ini hal yang penting ini Mas. Kenapa kok TikTok? Ya, betul. Kalau saya pribadi Mas ya kan dulu kan awalnya nih YouTube. Siap. Ya. Bisa dibilang waktu saya dulu itu lebih banyak panjang, mungkin bikin konten itu prepare-nya. Iso ngenten lah nggih. Nah, berhubung sekarang kan ya job pekerjaan makin sibuk. Nambah. Akhirnya malas. Nggih, akhirnya kok persiapannya terlalu banyak ya. Nggih, bener sekali. Akhirnya nyoba iseng bikin TikTok, tapi awalnya dulu memang sengaja saya kenapa kok bikin TikTok? Pengen istilahnya itu mengedukasi bahwa laki-laki kerja di Hong Kong untuk yang resmi itu pada dasarnya nggak ada, nonton. Jadi dari awalnya di situ, pengen memberikan informasi lah. Ben gak kebujuk kancane. Awalnya start awalnya begitu. Tapi kok edan-edanan ngene ya. Nggih. Akhirnya kok gak dilebokno. Nah, akhirnya kan saya kan mempunyai terus mikir ya. Iki sepertinya ada peluang yang bisa saya kembangkan di sini. Begitu Mas. Ini loh teman-teman. Jadi awalnya
YouTube konsisten, persisten, bikin lancar, tapi penggawean tambah suwe kok tambah akeh. Bayaran diundakno kok ora penak. Disambi YouTubean. Ya akhirnya ya wes lah, kita kalai, kita milih yang durasinya jauh lebih pendek. Tapi efeknya lebih edan lagi. Lebih istimewa, Mas. Gak semua orang mungkin bisa baca peluang seperti itu loh, Mas. Betul. Makanya itu pertanyaan itu saya lontarkan ke sampean, Mas, supaya penonton kita, supaya yang nonton itu juga berpikir dan maju, nggak cuman kakean alasan. Aku kan males wong kakean alasan, Mas. Gak ndang satset ya. Nggih, bener niku. Gitu loh. Kene wis tekuk Mas Rio wis tekuk endi awake dhewe cek lapo iki kan kayak gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. TikTok dari YouTube bergeser ke TikTok, dan ternyata TikTok justru membawa value dan nilai yang potensi yang jauh lebih besar ya. Tapi bukan berarti ya nanti ketika memang sudah selesai dengan tanggung jawab yang ada di Hong Kong, begitu balik di Indonesia double lah, Mas. Bisa jadi kan? TikToknya tetap jalan, terus YouTube-nya di-actionkan lagi kan pasti. Insya Allah bisa kembali ya, karena kan nggak jatuh diisi lagi kan naik lagi tuh, Mas. Sudah posturnya sudah naik, teman-teman. Nah ini kan aset yang sementara waktu berjalan pelan ya, yang di YouTube Mas Rio ya, tapi dibangun yang satu ini benar-benar loh, teman-teman, extraordinary loh ya. Ngomong sama Mas Rio dan didatangi sama Mas Rio ini extraordinary, ngeri pokoknya. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, perkembangan ya kan, TikTok yang semakin wow. Jadi untuk mendapatkan jauh lebih gede dan lebih instan, TikTok berarti ya, Mas? Menurut sampean nggak apa-apa? Bisa dibilang begitu, Mas. Tapi tergantung Mas, TikTok ini mau kita apakan. Di gaya apa iki? Wis enek sarana ya? Istilahnya itu TikTok tuh sarana buat mengembangkan, ya bisa dibilang usaha bisa, mungkin branding juga branding bisa. Diri bisa. Kalau saya pribadi lebih sing bermanfaat begitu saja lah. Istilahnya ngomong begitu. Yang lebih menghasilkan. Ya. Apalagi cuan. Asalnya ngomong Mas Andri iki lho. Mas Dio ngomong halus, guys. Tak gas karena aku langsung yang menghasilkan. Tapi benar kok, Mas. Kalau teman-teman melihat dari sisi yang bagus, ini potensi ya kan? Potensi. Cuman kadang-kadang teman-teman itu masih bingung. Nah, ada yang bicara ikut kelas entrepreneur A, kelas entrepreneur B, usaha A, digital B. Ngapain? Sudah ada TikTok, kalian punya, gas. Apa yang sesuatu bisa kalian tawarkan di TikTok kan? Pastinya kan kayak gitu toh, Mas. Lawang kerupuk ngeri. Ya, pemane pentol, guys. Wes, enggak ada panjang-panjang. Kalian mungkin bisa blendrang, kalian mungkin bisa segala sesuatu apa yang istimewa, ya jangan bung. Ingat loh ya, jangan bung. Bung itu di Jepang harganya gak karu-karuan. Mahal, Mas ya. Ikan sidat itu Indonesia juga punya. Jadi komoditi-komoditi yang itulah. Kalau kalian main di TikTok, ya tinggal pemikirannya sih. Makanya TikTok itu kayak sebuah senjata. Senjata itu akan berfungsi dengan baik. Sopo di balik senjata? Who is the man behind the gun? Wah. Wes istilahnya jangan ngawuri. Siti, Mas. Sinau Siti ngono lho. Jadi kayak gitu ya. Tapi ya ini adalah salah satu buktinya, teman-teman. Saya tidak ngomong orang yang berteori ya, Mas. Orang yang langsung praktek, yang langsung menjalankan. Yang sudah komen di channel Bojoku, mohon bersabar, saya tidak bisa menyebut nama satu-satu ya kan, karena fokus sama Mas Rio. Nah, perkembangan semakin hari. Nah, ini saya bertanya, setelah berapa tahun sampean ada di TikTok, ada letak kelemahannya nggak, Mas, TikTok menurut sampean? Ada sisi lemahnya nggak? Kayak saya pribadi tuh, Mas. So far, kalau saya pribadi kan pada awalnya kan tidak terlalu Mas, mengejar sesuatu intinya. Jadi lebih saya buat itu buat
seru-seruan, buat happy-happyan. Tapi kalau saya tanya ada kelemahannya nggak? Saya kira nggak ada. Nggak ada. So far sampai detik ini santai gitu lah. Karena memang tidak terlalu dipikirkan. Tetapi lebih dimanfaatkan. Nice. Bener sekali. Lebih ke cari nilai manfaat dan potensi yang bisa dikembangkan daripada mikir mungkin sampean bilang tadi. Jadi tidak digunakan untuk judgement, tidak digunakan untuk sindir-sindiran, biasanya kan begitu. Tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai. Value-nya itu. Nah, makanya sekarang sama Mas Rio digunakan untuk ya apa caranya ben enek isoleh cuane iki langsung piye. Wah, the best. Karena ada orang yang bilang bahwa TikTok nggak ada duitnya, kan bilang kayak gitu. Tergantung loh. Nah, itu dijawab, Mas. Dijawab sama tergantung bagaimana kita bisa menguangkan. Nggak harus murni dari TikTok, enggak. Cuma piye to carane iki TikTok ki bisa memberikan dampak positif bagi yang make. Iya, nomor itu Mas Rio ini. Jadi ini cara berpikirnya yang patut dan wajib kita tiru, guys. Nah, niru yang baik itu kan boleh toh Mas Rio? Boleh banget. Mas Rio fokus kepada nilai dan manfaatnya. Bener, Mas. Gak percaya nanti lihat aja channel TikTok Mas Rio kan. Channel YouTube-nya juga bisa dilihat, nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi cenderung lebih piye iki carane supaya aku oleh. Mas, bener. Aja piye carane aku iki iso musuhi wong sing gak tak senengi lah ya susah guys. Repot. Nih, jadi so far menurut Mas Rio tidak ada titik kelemahan, tapi semuanya justru positif dan plus ya, Mas. Banyak plusnya, Mas. Banyak plusnya. Dan nggak kena pajak. Soalnya kan TikTok ini kan sarana iklan yang sangat jos ya, Mas. Nah, teman guys, nah, kalian sekarang itu kalau kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, insya Allah ya cepet grow up ya. Terserah itu mau Facebook, bikin model versi apa, mau Facebook, mau Reel, sama mau TikTok, saja, mau Instagram, mau YouTube. Jadi nggak perlu guys duit akeh-akeh, penting HP-mu enek internetnya. Begitu Mas Rio. Manfaatkan sebaik mungkin. Tuh, sojok kakean alasan penggaweane akeh, wis sibuk utekku pecah. Mas Rio itu juga sama seperti kalian. Sama. Ya kan, bekerja. Saya lebih rendah lagi dibandingkan kalian, pengangguran. Kalau yang ini saya nggak percaya. Pengangguran cuma di depan saja. Tapi di belakang ini, banyak sekali ini nih. Jadi karungnya banyak sekali ini. Jadi buat teman-teman sekali lagi, saya senang. Jadi saya ngobrol itu yang jadi bagian dengan teman-teman gitu loh. Saya juga ingin jadi bagian buat kalian gitu loh. Jadi bukan itu. Dan TikTok, YouTube sudah dilabui sama Mas Rio. Habis ini gila lagi kalau Mas Rio main reel maneh. Soalnya tapi gini Mas, ketika video udah kita naikin dan kita udah edit, nah TikTok ini yang aku nggak ngerti, kita edit dulu terus masuk ke TikTok atau sebenarnya video kita ngomong langsung masuk ke TikTok, Mas. Bisa di tag ya, di edit. Bisa tag langsung dari aplikasi, bisa bikin video terus masuk diedit terus dimasukkan ke TikTok juga bisa. Bisa bikin video biasa langsung masuk juga bisa. Jadi tidak ada kewajiban. Nah itu ya yang menyebabkan TikTok itu sebenarnya jauh lebih simpel dan cepat, Mas. Menarik. Jadi sedemikian rupa ya TikTok itu didesain. Nah sudah dimudahkan loh teman-teman. Aslinya ya, sudah tingandung wis diberikan gampang, tinggal kalian mau konsisten. Jangan banyak reason, banyaklah action. Kata Mas Rio gitu. Actionnya dibanyakin, jangan reasonnya yang dibanyakin. Jadi mudah ya. Jadi sebenarnya kalau saya tanya juga fontnya atau bentuknya itu kalau masuk ke reel kan juga bisa toh Mas? Bisa. Dari TikTok terus masuk ke reel kan? Bisa. Semua bisa. Cuma kalau reel Facebook Mas ya, saya pribadi belum pernah ya. Belum pernah mencoba.
Patut dicoba nanti Mas. Insya Allah. Tapi kalau video-videonya sudah ada di TikTok kan tinggal di-download bisa nggak? Diambil kan? Bisa. Ada logo. Bisa. Cuman gara-gara ada logonya ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak perlu logo ya? Nah, disimpan masuk realnya wis double-double Mas. Oke. Coba nanti buat teman-teman semuanya. Aku tak pikir kan kalau YouTube kan 16:9 atau 9:16 kan. Nah, tapi kalau di TikTok dan di Reel itu saya rasa fontnya nggak jauh berbeda. Jadi satu video itu bisa 2 sosial media. Kalau mereka pinter lagi, kalau lagune nggak dicampur-campur, lagune isono copyright song, mau bumennya nang shot ya Mas. Saged. Buat tambah seru laneh kan. Satu video tapi 3 sosial media. Bisa. Bang. Tambah uraan wis. Nah, ya wis, tinggal kalian mau berpikir nggak. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah komen ya di channel Bojoku. Mohon dimaafkan karena ini ada tamu yang menurut saya nggak sering-sering bisa datang. Mumpung datang kita kontenin dengan segala karya dan kreasinya. Wah. Padahal nggak ada karya atau kreasi ini Mas saya ini. Ini cuma PMI biasa saya ini. Nah, sampean pinter nek merendah. Kan bener loh Mas. Luar biasa. Ini loh guys. Orang yang banyak isinya itu kayak gini loh. Ngomongnya kayak gitu. Sebenarnya kayak gini nih Mas. Aku bener. Jadi orang yang justru mempunyai nilai itu ya wis biasa aja lah. Tapi bagi saya enggak. Bagi saya yang datang mau menemui dan datang sama saya itu menurut saya mereka luar biasa. Saya yang biasa Mas. Tapi mereka yang datang itu yang saya menganggap itu luar biasa karena kan sampean datang ke sini kan menurut saya ya kan. Saya kan dapat banyak gitu pembelajaran. Pemenang nanti mau ditraktir makan. Loh, piye? Rezeki, guys. Mas Rio sing kemarin ditraktirnya ngeri gak karu-karuan. Jadi kayak gitu ya Mas Rio. Nah, oke, perkembangan jadi untuk hari ini ya 10 tahun nih Mas. 10 tahun ya di Hong Kong. Itu sebenarnya ya, ini waktu sampean berproses ya. Kira-kira menurut sampean sebenarnya bisa harusnya lebih cepat atau justru 10 tahun itu untuk ditambah lagi untuk berada di posisi atau yang di titik seperti sampean hari ini, bisnisnya udah mulai startup dan jalan, wis hasilnya kelihatan, terus mulai pengembangan. Itu menurut sampean piye Mas? 10 tahun. Apa memang harus ya oleh rezeki 10 tahun apa kira-kira rodok cepet titik iso apa iki kudu tambah rodok suwe meneh? Menurut sampean gimana? Kalau menurut saya Mas ya jujur, waktu 10 tahun ini saya kira itu waktu sing kesuwen ya? Enggak Mas, pas. Sampai aku mikir gini Mas ya. Sampai saya itu mikir begini. Apa tuh sing arepe tak kejar lagi? Maksudnya kejar lagi itu di sini itu loh. Kalau sekiranya wis cukup apa wis sekiranya itu bisa stop, ya saya pulang gitu Mas. Jadi waktu yang bener-bener baik ya di kontrak saya yang kelima ini. Ini yang terakhir ini. Jadi seperti di sama yang di atas itu saya kayak di settingan sakmene wis. Nggih. Nyo Mas Rio wis. Iki lho Pakmu tak wehi jalan liya tak getne istilahnya begitu. Cukup mulia. Begitu. Berarti harus memahami sinyal itu ya. Nggih, bener banget Mas. Saya itu sudah mulai berpikir sampeyan aku ki lek wis nggak ning Hong Kong ki kerja apa ya ning omah. Itu saya pikirkan. Terus saya juga melihat pengalaman dari teman-teman saya yang di Facebook, mungkin di sosial media itu loh, orang ini sudah pulang ke Indonesia. Kok mereka balik kembali? Nah, ini saya cari Mas, nggak 1, 2, 3 orang. Banyak apa persoalannya? Persoalannya di apa begitulah. Betul. Kalau saya mengira mungkin kalau habis pulang dari luar negeri kan seperti aset itu pasti saya yakin ada. Cuma kenapa kok mereka kok sampai kembali lagi? Oh, ternyata mereka belum punya mungkin bisa dibilang usaha yang istilahnya itu yang bakal menopang perekonomian setelah tidak di luar negeri. Nah, di tahun kontrak saya yang terakhir ini, saya dikasih amanah mungkin ya sama yang di atas, dikasih peluang. Terus alhamdulillah bisa saya
maksimalkan dengan baik. Ini kelihatannya sebelum sampai nanti pulang, kalau pulang finish gitu kan, minta spare 2-3 waktu, coba kita ajukan ke bisa TNC, bisa BNI untuk wirausaha nyambi jadi PMI. Ngeri ya? Kira-kira menurut sampean piye? Oke nggak? Insya Allah bisa. Bisa ya? Insya Allah jadi, bisa. Jadi ojo mulai dhisik Mas, nek mulai nukokno tiketnya sampean rada Mas, kangelan. Mas. Aku mendekati ya? Heeh. Mendekati saya mungkin nggih. Enggak, sampean hitungannya kan kayak gini nih, kan finish misalnya tanggal 20 gitu kan. Finish bisa sampean habis. Maksud saya kalau sampean bisa keluar di tanggal sebelumnya dan sudah tidak dimajikan gitu loh. Dan sudah kelar tuh. Enggak, atau ya pokoknya ada 1 minggu menjelang sampean pulang. Kita mau bikin ya gitu. Aku tertarik ini, soalnya ini bukti kan. Bukti berdaya, PMI itu berdaya. Dan mungkin suatu ketika nanti sampean pas pulang, aku akan rekomendasikan ke namanya perwira. Jadi PMI yang punya wirausaha. Di setiap kabupaten itu ada, karena kemarin Migrande itu kan ada. Nah, aku juga nggak ngerti sih, ya apakah nanti sampean akan interest dengan komunitasnya, itu nggak terlalu. Tapi PMI ini sekarang sudah punya wadah gitu loh. Nah, maksud saya ya nggak ngerti lah, nanti terserah mereka mau bikin pertemuan sebulan 1 kali atau apa, minimalnya roh gitu. Dan sampean ada something yang bisa ditunjukin gitu, paham kan? Nah, dan itu aku kepingin gitu loh. Aku sebagai teman melihat sebuah potensi dan luar biasa, apalagi bisa berdaya. Nanti pengembangan bisnis dan wirausahanya lebih gede, lebih banyak. Benar, kayak sampean ini harusnya butuh dinaikkan. Jadi yang dinaikkan itu bukan pengusaha-pengusaha yang Indonesia terus digoreng nih dengan latar belakang sing wow lah. Sing latar belakangnya podo gitu loh. Lah iya lah enak toh Mas. Coba deh nanti sampean kabar-kabar lah, aku tak nyoba karena kemarin TNC itu juga memberikan ruang, BNI juga mungkin lah. Ya aku nggak ngerti, tapi saya mau lah jadi supporter Mas. Sing bagian keplok-keplok, ayo Mas, yuk. Dunia ini gini loh Mas, dunia ini hancur itu karena orang-orang baik diem. Bisa jadi. Sampean kan orang baik dan sampean diem. Makanya sampean juga harus rame. Kalau aku jelas gak baik Mas, soalnya aku rame Mas. Iya kan, dunia ini rusak gara-gara orang baik itu banyak diem. Harusnya orang baik itu juga bercerita tentang, ya udahlah kalau nggak, karena memang mereka baik, mereka nggak mau bercerita kebaikannya, saya yang menceritakan kebaikannya. Udah loh. Oke, itu jadi perkembangan. Nah, sampean mulai menyadari bahwa aku ini metu toko Hongkong itu di tahun keberapa? Pulang harus sudah punya usaha itu, menyadarinya itu tahun keberapa? Kontrak terakhir ini Mas. Baru kontrak terakhir ya? Aslinya sudah dari dulu kan. Jadi tahun keberapa? Tahun 1, 2, 3 sudah mulai mikir? Sejak istri saya pulang, mungkin saya ini kan 10. Kontrak kedua, 5 pertama. Kontrak ketiga. Kontrak ketiga saya itu kan istri saya suruh pulang. Saya bilang begini, kamu pulang sambil ngurus anak, fokus sama usaha. Waktu itu masih kerupuk, ya alhamdulillah jalan. Siap. Nah, di kontrak yang terakhir ini, bukan terakhir ini Mas, kontrak keempat. Nah, saya berkomitmen lagi sama istri, ayo tabungannya dintek nih, bangun sing bakalnya digawe usaha. Tempat dulu itu Mas. Siap. Nah, bar tempat itu jadi Mas, pas di kontrak kelima jalan ini, itu kan sudah proses. Betul. Pas kontrak 5 saya ini berjalan, alhamdulillah kan jadi. Nah, kok ya pas usahanya itu sama Gusti Allah ditambah lagi. Betul. Jadi mulai ya kontrak ketiga istri pulang. Nah, itu sudah di set. Sudah bagaimana caranya? Terus kontrak keempat, tabungan yang ada dibuat modal, jebret. Dan sekarang hasilnya luar biasa. Tahun terakhir malah Mas, pengembangan. Pokoknya alhamdulillah begitu ya Mas. Oke. Jadi bisa dibilang ada berarti faktor ya. Keterlibatan suami istri ini berarti ya. Pasti ini. Ya. Pasti. Tapi
konflik pun juga ada ya. Konflik ada. Ada. Jadi kan kita tidak hanya bercerita yang bagus saja kan. Nah, jadi untuk pencapaian seperti ini tuh bukan hal yang gampang ya kan. Pasti ada konfliknya juga kan. Maju mundur, ketidaksesuaian dan ketidaksepakatan. Kan namanya dua pemikiran harus dijadikan satu kan nggak langsung jadi tuh Mas. Itu ada nggak yang bisa di-spill lah, ibarat diceritakan sedikit kenapa kok tidak yang maksud saya yang nggak mulus-mulus loh. Ada pernah nggak? Wah nggak iso kayak ngene, oh nggak iso kayak gitu. Di tahun keberapa memulai itu, terus akhirnya deal. Ya sudahlah karena awakmu pilote ya melok pilote ya gimana? Ini kan sesuatu yang agak sedikit luar biasa loh Mas. Ini harus diangkat juga loh Mas. Gimana? Itu kan tuh Mas, kontrak ketiga saya berjalan itu kan saya sendiri di sini. Ini kan sudah jalan Grupo. Itu lancar Mas, ya alhamdulillah. Ke pasar itu terus. Nah, sampai ada Covid itu kan sakit toh. Istri saya sempat kena Mas. Oh, Covid. Sempat kena. Terus kan karena saya sering ke pasar ya? Kan kumpul orang banyak. Siap-siap. Nah, pas waktu itu kan akhirnya saya suruh agak menurunkan intensitas ke pasarnya. Tapi pada dasarnya sudah berjalan Mas. Terus saya coba lagi. Ayo produk ADW coba dipasarkan ke luar. Iya, siap Terus saya akhirnya kan punya kenalan. Mungkin sama juga kenal. Nah, beliau ini di sini mempunyai space, tempat, ruang. Seperti ekspedisi. Oh ya, siap, lanjut. Beliau punya itu. Coba saya ngomong. Dikenalkan. Saya dikenalkan, ayo gabung. Kamu cuma nggak usah terlalu ribet. Kamu cuma produksi barang. Jual. Pengirimannya lewat saya. Kasarannya ngomong begitu. Siap. Nah, ini di tahun kontrak kelima ini. Pertamanya ya istri saya, kok lek nganu piye. Saya sama istri itu yang lebih takut itu istri saya. Tapi saya itu kayak yakin. Mantep Mas. Aku yakin. Istri saya itu alhamdulillah ngikut ya. Ya bisa dibilang seperti sekarang. Ini kalau istri saya ini nonton ya merasakan yang dulu mungkin tak ayo gini didorong. Oh iki lho. Feelingnya bojone oke ya. Padahal ini nganu Mas. Kudu piye Mas ya? Bisa nerima ya? Saling ngingetin. Saling ngingetin. Enggak enak istilahnya ojo jangan menyudutkan. Soalnya kan jenis usaha iki enggak iso Mas lek satu ya karep ya. Ini juga faktor yang menurut Mas Rio penting ya. Yang paling penting juga, yang paling penting itu membahagiakan istri. Nah, jadi Mas tenan Mas. jadi gini ya kan. Modal pun ada semuanya, tapi ketika chemistry dan hapcoknya itu nggak nyambung, ya, maka jalan, itu yang terjadi ya. Berarti itu juga perlu penting. Menyatukan dua kepala ini jadi satu, terus baru eksekusi. Masalah hasil, speaker carry ngonten luar biasa ini ya teman-teman. Ini contoh ya suami yang baik. Seperti ini juga nggak bisa jalan Mas. Misal yang di rumah nggak mau ngerjain, saya di sini nggak mau mungkin cari orang yang nggak bisa jalan Mas. Harus dua-duanya sinergi. Harus sinergi. Begitu. Nah ini ya teman-teman. Nah ini juga disadari atau tidak, tetapi kebanyakan yang dialami teman-teman bahwa sebenarnya istrinya mensupport suaminya di Indonesia, tapi ternyata di Indonesianya melengos, berarti Anda salah pilih gitu. Bener sekali. Lu kan banyak toh Mas? Bener. Banyak kan itu. Makanya kan saya tadi harus perlu begini, sinergi dulu. Betul. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan yang cocok ya jadi kan Mas. Ceritanya kan, yang suaminya oke ya dadi rupa ngene, dadi rupa ngono. Iki lho Dek, wis dadi kabeh Dek ndang mantu Iki sing mbok karepno to dadi. Kan ada yang kayak gitu. Terus bojone wis kadung kenaan mbok alam bisawab. Wis gak ngerti apa iki. Itu urusannya. Jadi
faktor-faktor itu juga. Kita sepinter apapun ya kan, sewaunya kemungkinan kita juga punya pasangan, tapi ternyata tidak ada dukungan yang signifikan ya podo ae. Percuma mas, percuma. Ini dari Mas Rio, makanya kita kulik ini semua dari Mas Rio karena yang sama kayak teman-teman gitu loh, yang sama posisi dan keadaannya. Mas guyu pen kok kas. Ciri ini nek guyu renyah ya kayak kerupuk Mas Rio renyah. Mas Rio salah satu contoh TKI yang berpikirnya sangat positif. Weh, sederhana gak neko-neko lah ya kayak gitu. Makanya kita terus angkat terus setiap ada talent, setiap ada sesuatu yang saya anggap ini bagus. Bener loh. Kenapa enggak? Ya mungkin karena memang Mas Rio juga nggak perlu juga aku harus kesana kesini ke situ. Nah, fokusku kan di keluarga. Ya, cuma satu titik itu mas. Keluarga aku nggak mikir wong liya, aku nggak harus disanjung di gini itu nggak penting. Yang terpenting kan itu terbawa dengan sendirinya nanti. Nah, contohnya saya yang kepingin ngangkat cerita ini. Nanti ketika mau selesai nanti mudah-mudahan ya, kita ada momentum untuk itulah Mas Rio. Ada momentum harapannya. Saya kepingin mengangkat, bahkan saya juga berpikir bahwa teman-teman yang bisa mencetak generasi muda itu yang juga harus diangkat. Bisa menguliahkan anaknya, gak gampang ya Mas. Aduh Mas. Ya ngeluh ya kan? Ngadepi bojo. Makanya saya kenapa kok berjuang ya, mengkonsep ini bareng istri itu ya tujuannya itu ke depan ya. Saya itu sampai mikir gini, mungkin banyak teman-teman yang di luar negeri itu pasti ya tabungan banyak, terus aset banyak. Nah, tapi yang masih sedikit itu pulang Indonesia punya mungkin bisa menciptakan UMKM atau mungkin kerja. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu yang masih sangat sedikit. Nah, saya mencoba masuk ke situ. Begitu, Mas. Apa ada juga sesuatu hal misalnya mereka pada belum selesai dengan diri mereka masing-masing? Kemungkinan, Mas. Soalnya saya tuh kadang kalau ngomong karo bojoku, Mas. Jarang loh wong sing ning luar negeri duwe pikiran kayak ada wong loro. Saya itu lebih memilih nggak punya tabungan nggak apa-apa, tapi punya bisnis usaha sing wis bener-bener bisa settle ya, kuat, sustainable, jalan. Soalnya kan yang bakal menopang ekonomi saya kan ya di situ Mas. Pekerjaan itu. Jadi mereka lebih merasa punya aset aman, tapi mengelola asetnya bingung. Nah, saya mikirnya begini Mas, kalau aset itu jangka panjang. Nah, untuk sehari-hari, untuk bulanan, untuk tahunan, itu yang saya. Kalau saya fokus usaha, nanti hasilnya buat beli aset. Begitu. Jadi tapi kalau rumah sampean sudah jadi kan? Alhamdulillah. Nah, berdua tapi dulu ya. Yang 3 tahun itu. Berdua. Nah, jadi karena rumah sudah kelar, baru terus usaha. Terus siji mulai handle usaha. Siji golek modale. Bener banget Hapcok gitu. Jadi Hapcok itu teman-teman. Nah, terus kita manfaatkan teknologi. Berarti COVID itu juga memberikan dampak positif ya. Akhirnya aja jadi mikir. Bener sekali Mas. Nah, sosial media terus dipegang. Sopo ngerti nanti sampai Amerika dan Belanda. Amin. Belanda loh Mas. Cuman someday lah pasti insya Allah ada. Orang Indonesia itu tersebar kemana-mana dan itu titik kantong dan potensi yang sangat bisa untuk dikembangkan lagi. Pasti Mas Rio berpikir. Jadi selain berpikir, chemistry, Hapcok, cocok, terus di-actionkan, diniati, bismillah ya. Tapi ini ya satu hal juga yang apakah sudah di awal ada perbincangan sama istri, seandainya bisnis iki gak melaku, istri komplain nggak atau ada yang marah, ada yang ngamuk, ada yang nggak suka, kira-kira sampean berdua itu bagaimana? Dari awal mulai start kan pasti ada bayang-bayang. Engko nek gak iso piye, engko nek ngene piye, nek remuk ngene. Nah, sampean berdua itu bagaimana? Ada Mas. Ada. Tapi alhamdulillah Mas, saya juga nggak mau piye-piye ngoten nggih. Tapi sejak saya memutuskan begini itu lebih banyak
plusnya daripada minusnya. Mungkin sampean bisa mengistilahkan perkataan saya ini. Maksud saya begini, Mas. Apakah tidak ada engko nek gak payu piye? Kan itu pasti pertanyaan yang normal. Engko nek duitnya awake dhewe gak mlaku piye? Itu kan ada toh, Mas. Tapi kalau saya pribadi nggak ada pikiran kayak gitu, Mas. Istri nggak? Nggak. Ya wis, ayo mlaku bareng. Terus pokoknya dijajal. Soalnya kan market atau mungkin pasaran saya itu udah bisa dilihat lah. Jadi itu wis kayaknya yakin bahwa kita dapat rezeki dari sini nantinya. Berarti keyakinan ya? Yakin, Mas, pokoknya. Yakin ngono, Mas. Siap. Suami istri yakin ya? Yakin jalan bareng, bom! Hasil. Nah, tapi ini untuk berdua juga ada pemikiran untuk bagaimana dikembangkan lagi. Kan kemarin sudah dikerupuk, kemudian sekarang dipentol, sidaging, dan sembarang kalir BP dan ABC. Masih ada pengembangan lagi yang sampai memang ya mungkin nggak perlu disampaikan dulu, tapi sudah dipikirkan untuk pengembangan. Banyak, Mas. Nah, tinggal nanti tahun ini insya Allah yang Indonesia juga mau saya lebarkan lagi. Untuk Indonesia ya. Khusus Indonesianya. Jadi ya sambil pelan-pelan, Mas, sambil melihat mungkin peluang atau konsep yang benar-benar matang dulu baru siap. Tapi tidak akan berhenti untuk berpikir. Terus, Mas, pokoknya terus maju terus. Luar biasa. Ini ada yang ngomong juga, betul Mas Rio merasakan 9 tahun pulang di rumah, 10 tahun bingung, balik lagi ke Hong Kong, pengen juga ada yang nawarin join bisnis waralaba biar punya pemasukan kelak. Ya wes, berarti knowledge-nya Mbak, pengetahuan yang harus ditambah ya. Nah, ini ada satu hal untuk menambah pengetahuan dan gambaran market. Yang saya lakukan apa, Mas? Atau inovasi atau pengembangan itu sebenarnya yang saya lakukan apa untuk mempersiapkan itu? Nonton konten lah, atau apalah, atau belajar, atau les, atau apa, atau bagaimana, Mas? Untuk pengembangan wirausaha sampean ini yang sampean lakukan. Lebih ke melihat sosial media. Memantau perkembangan. Oh, ini alurnya begini. Yang rame, mungkin ini yang anu, tapi insya Allah usaha yang saya jalan kali ini tidak mengenal musim. Apalagi kan makanan bisa dibilang 80% orang Indonesia itu suka. Food and beverage ya. Wong Indonesia mangan lah. Wong kabeh mangan lah. Makanya saya itu konsepnya itu mengutamakan kualitas. Pelayanan nomor 1 pelayanan, seperti mungkin fast respon, ramah. Terus kedua baru produk yang dipasarkan. Saya itu yakin, Mas, pokoknya jual apapun itu kuliner ya, pokoknya enak. Itu masalah customer itu nanti dari sini ngomong ke sini kayak enak, dari sini ke sini gitu. Betul, Mas. Sampun. Jadi servis dan pelayanan, menjaga bagaimana fast respon, customer-nya dianggap, jangan customer-nya gak direken, itu bahaya ya, Mas. Itu penting, Mas, poin pertama di situ, Mas. Customer good. Soalnya kan dari mereka kan usaha seperti ini bisa berkembang, gitu. Dari customer lah rezeki kita itu datang, maka kita harus memperhatikan mereka the best. Luar biasa. Saya itu mempunyai pikiran ini, Mas, merawat customer lama dan fokus mencari customer baru. Nah, jadi semua itu saya anggap sama. Bagian semua harus disamaratakan dengan pelayanannya, tidak dibeda-bedakan. Kalau bisa semakin banyak yang dilayani dengan baik, cuan masuk. Insya Allah. Ya, itu kalau apa namanya di Jepang itu namanya Yotsuno Kansa. Jadi istilahnya Mas Andro mau degan apa, Mas? The man behind the gun. Ya, saiki Jepangnya ngeluar. Jadi Yotsuno Kansa. Yotsuno Kansa itu ucapan terima kasih ya, demi kebahagiaan untuk pekerjaan hari ini saya terima kasih. Untuk orang yang bertemu dengan saya terima kasih. Untuk orang yang memperdulikan saya terima kasih. Jadi itu basic pelayanan. Jadi kalau saya dulu
waktu bekerja jadi sales itu ada namanya Yotsuno Kansa, 4 ucapan terima kasih. Jadi itu wajib dan selalu. Makanya kenapa orang Jepang itu cara berterima kasihnya tidak hanya mengucap, tapi tindakan, membungkuk. Itu bagian dari respon, itu bagian. Makanya itu kan jadi ciri khas. Arigatou gozaimasu sambil dia nunduk. Nah, ini hal-hal yang baik yang kebetulan sih Mas, saya pernah bekerja dengan perusahaan Jepang. Jadi itu teorinya aja sih Mas gitu. Uangnya biasa aja. jadi kayak gitu, Yotsuno Kansa. Dan kembali lagi Mas Rio sudah memberikan masukan. Ada nggak hal yang sampean juga ingin sampaikan supaya menular ke mereka lah Mas? Semua apa yang ada di dalam benak sampean, closing statementnya sampean, supaya teman-teman itu tergerak dan terinspirasi. Kira-kira ada yang bisa disampaikan nggak Mas? Kalau saya pribadi pesannya gini Mas, nomor 1 tetap Mas ya, sampean ke luar negeri itu tujuannya untuk apa? Yes. Terus kalau bisa Mas, kan namanya tujuan kan berbeda-beda tuh Mas. Betul. Tapi kalau bisa kita sebagai mungkin PMI yang nanti menjadi mantan PMI, nah di Indonesia itu kan lapangan pekerjaan kan bisa dibilang kan itu Mas. Nah kalau bisa tuh kita mantan PMI yang mungkin bisa mempunyai mungkin cukup modal, bisa mengembangkan, bisa mengajak mungkin nggak usah jauh-jauh lah, tetangga dulu. Nanti kalau bisa berkembang lebih besar lagi, menyerap tenaga kerja. Betul. Mantap. Intinya itu kalau saya pribadi Mas, saya usahakan bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Masuk. Ngono Mas. Oke. Lek dijabare terlalu mungkin momen ya. Nggih. Wis sing simple. Nggih. Simple dadi wong sing kanggo karo liyane. Nggih, wis ngono Mas. Oke. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Denny.